Masjid Al-Irsyad Urup, mudahan cepat selesai. Di Masjid Al-Irsyad ke-18 Urup. Mudah-mudahan beliau selalu disehatkan Allah Ta'ala, dimudahkan selalu untuk dimudahkan selalu dimudahkan di jalan Allah. Yang Allah hormati, sama-sama Allah muliakan tokoh-tokoh tadbir kampung, guru-guru agama, pengurus masjid, sudah. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil jabbar mukawwirul laili 'alan nahar tabsiratan li ulil absar. Ahmaduhu wa ta'ala 'ala ni'amin tatawala kal aqtar wa ashkuruhu 'ala mutaradifi fadlihil midrar wa salatullahi wa salamuhu 'ala nabiyil mukhtar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkar wa tadhkir wa nafa' wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnatihi wa rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha' wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid Al-Irsyad dan juga yang kami hormati segenap tokoh masyarakat di sekitar Masjid Al-Irsyad dan juga yang kami cintai dan yang kami sayangi komunitas Baikar Subuhan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan umur kita, meluaskan rezeki kita, sehingga kita tidak menggunakan waktu-waktu kita kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa
lebih besarnya pahala dan fadilah sholat berjamaah, apalagi sholat berjamaah subuh. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan sang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dengan mencintai sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita diakui umatnya. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kelak kita semua dikumpulkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Adanya komunitas breakers subuh ini mengingatkan saya di Kota Tarim. Kenapa demikian? Karena di Kota Tarim itu teman-teman sholat subuh itu masjidnya pasti. Bukan cuma sholat subuh saja, sholat duhurnya semuanya pasti. Dan masjid di Tarim bukan seperti di sini, jauh. Seumpama ini kalau di Tarim, di sini masjid, setelah 2 rumah masjid lagi, setelah 2 rumah masjid lagi, saking banyaknya masjid. Dan itu masjid setiap waktu penuh dengan orang berjamaah sholat. Nah, dengan ada komunitas ini saya mengingatkan tentang yang ada di Tarim. Kalau bulan puasa kami bersama Habib Umar setelah sholat tarawih berjamaah di Darul Mustafa itu, tarawihnya mulai dari jam 7:30. Jadi jam 7:30 sampai jam 8 sholat isya. Setelah sholat isya sholat ba'diyah. Setelah itu melaksanakan sholat maghrib sampai jam 12. Dari jam 8 sampai jam 12 berdiri. Biar bayangkan gimana view-nya. Setelah jam 12 bukannya kita tidur-tiduran, tidak. Kita pindah ke masjid yang lain. Santri Darul Mustafa itu pindah bersama Habib Umar ke masjid-masjid yang lain. Sholat tarawih lagi. Seumpama di sini jam 12 tarawihnya sampai jam 1. Nanti setelah jam 1 ada masjid lagi yang mengadakan sholat tarawih. Di situ kita sholat tarawih lagi sampai jam 2. Ada masjid lagi jam 3 mengadakan sholat tarawih. Di situ sampai subuh sholat tarawih. Jadi semalaman full itu. Kalau yang tidak malas sholatnya lebih daripada 100 rakaat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih baik ajibnya lagi kalau yang muda masih biasa. Yang tua renta, yang tidak bisa jalan, yang jalannya dibantu oleh anaknya itu setiap malam seperti itu. Setiap malam. Karena sebenarnya kekuatan itu Bapak dan Ibu bukan kekuatan badan, malaikat kekuatan iman kita dan hati kita. Bila iman kita sudah kuat, hati kita sudah bersih, walaupun kita tidak bisa berjalan, kita pasti menghadiri daripada sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini fadilahnya banyak. Dan sunnah yang paling agung adalah melaksanakan sholat berjamaah. Semoga dengan kita sholat berjamaah setiap hari 5 waktu, kita dikumpulkan nanti di padang mahsyar, di kuburan kita, menuju surga Allah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di Kota Tarim itu kepada Ibu, saking tempatnya itu dikatakan tempat yang kalau berdoa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh para ulama, walaupun orang tersebut berdoa di dalam kamar mandi, pasti doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking sucinya tempatnya di Kota Tarim. Dikatakan oleh para ulama, "Lau kanatil jannatu
andaikan surga ini ada di dunia kata para ulama, maka pasti surga itu ada di atas kota Taif. Kalau seumpama surga itu ada di bawah, maka pasti surga itu ada di bawah kota Taif kata para ulama. Sampai juga dikatakan turab Taif syifa, debu-debu kota Taif itu bisa mengobati penyakit. Jadi kita dan kebanyakan teman-teman yang datang dari Indonesia itu tidak pakai sendal, walaupun panasnya seperti apa. Kadang tapi kalau panas kita pakai sendal, soalnya kalau sudah panas banget kaki kita kebakar. Kalau musim sudah tidak terlalu panas, kebanyakan dari teman-teman itu tidak memakai sendal. Kenapa? Katanya teman-teman taat dan mengambil alih beradab kepada para aulia, karena di situ kata para ulama debu-debunya itu sudah bercampur aduk dengan kaki-kaki para wali Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sebaratan di sini walaupun tidak bisa ke Taif, semoga kita dikumpulkan dengan ahlu Taif. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga yang pengen ziarah ke Taif Allah memberikan rezeki sehingga bisa ziarah ke kota Taif. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita tidak bisa, semoga anak cucu kita bisa belajar dan menimba ilmu di Taif. Amin ya rabbal alamin. Sekarang hari Jumat, Bapak dan Ibu. Hari Jumat ini hari apa? Hari yang paling agung. Sayyidul Ayyam kata Nabi Muhammad. Hari yang paling agung. Hari yang paling agung ini jangan digunakan untuk bermalas-malasan. Kenapa? Karena di hari Jumat amal ibadah kita semingguan itu oleh para malaikat diberikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad saat hari Jumat melihat amal ibadah kita. Kalau amal ibadah kita baik, Nabi Muhammad SAW bergembira. Kalau amal ibadah kita dalam seminggu ini banyak bermaksiat kepada Allah, tidak melaksanakan daripada perintah Allah, Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad menangis dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad ini adalah orang yang paling mencintai umatnya ketimbang cintanya itu kepada anaknya. Nabi Muhammad lebih mencintai kita. Jadi ketika kita ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad, maka jangan lupakan cinta kita. Satukan cinta kita kepada Allah dan Nabi Muhammad. Baru setelah itu kita mencintai orang tua kita. Jangan dahulukan cinta kita itu daripada Nabi Muhammad, karena nanti yang memberikan kita syafaat hanya Nabi Muhammad. Orang juga tidak dikatakan dan juga tidak dikatakan sempurna imannya bila mana orang tersebut masih belum maksimal mencintai Nabi Muhammad. Semoga kita semua seberataan di sini diberkahi oleh Allah, dikaruniakan hati sepenuhnya mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini Bapak dan Ibu adalah nabi yang paling agung dan banyak mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mainannya anak kecil itu biasanya kan main kelereng. Kalau Nabi Muhammad masa kecilnya memindahkan bulan dipindahkan oleh Nabi Muhammad, bulan dipindahkan. Itu sebuah mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan muka Nabi Muhammad itu Bapak dan Ibu lebih terang, lebih indah daripada matahari dan rembulan. Di dalam syair, anta badrun anta nurun fauqamun, engkaulah matahari, engkaulah rembulan, lebih daripada matahari, lebih daripada rembulan. Saking bercahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang biasa itu Bapak dan Ibu dilahirkan dari kemaluan perempuan. Kalau para nabi tidak dilahirkan daripada kemaluan perempuan, dilahirkan kata para ulama di bawah pusar
di atas kemaluannya perempuan. Itu kalau para nabi. Berbeda lagi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Muhammad dilahirkan di mana? Di bawah tulang rusuk ibundanya. Sebuah mukjizatnya Allah Subhanahu wa taala terkhusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu Sayyidina Abbas ketika setelah melaksanakan sholat tanggal 15 bulan purnama itu keluar masjid melihat rembulan, dipandang cahaya rembulan. Setelah itu memandang lagi ke wajah Nabi Muhammad. Kata Sayyidina Abbas, wallah la wajah Sayyidina Muhammad afdal minal qamar. Demi Allah, wajahnya Nabi Muhammad lebih indah dan lebih bercahaya daripada rembulan. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat beliau dilahirkan, saat itu di kamar ibunda beliau saat melahirkan bercahaya. Cahayanya sampai ke kota Syam yang jaraknya kalau tidak salah 200.000 kilometer. Bayangkan 200 kilometer dari sini ke mana? Kota Syam yang rumah-rumahnya tinggi menjulang, kata ibundanya kelihatan. Saking bercahayanya saat itu dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saat beliau dilahirkan, beliau langsung di dalam keadaan yang bersih, sudah terhitan, tangannya menuju seakan-akan mengucapkan daripada tauhid la ilaha illallah. Dan beliau dilahirkan langsung bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya agar supaya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita sebenarnya harus tahu biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulai dia dari kecil sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat, bapak dan ibu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memikirkan keluarganya. Yang dipikirkan siapa? Yang sholat berjamaah di sini semua. Umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummati, 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 kata Nabi Muhammad. Umatku, umatku, umatku. Bagaimana keadaan umatku setelahku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saat beliau mau dicabut nyawanya, karena sakit-sakitnya mungkin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti inikah sakitnya sakaratul maut, dicabut nyawa, kata Nabi Muhammad. Kata malaikat yang menyabut nyawa, ini adalah cara yang paling bagus dan paling pelan, kata malaikatnya Allah. Ya malaikat Allah, kalau seperti ini sakitnya, maka saya tanggung sakit separuh daripada sakitnya umatku, karena saking cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kejelekan kita, bapak dan ibu, bebalnya hati kita, kita tidak bisa mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nanti pada mahsyar, orang tenggelam dengan keringatnya, semuanya kepanasan. Yang menolong bukan siapa. Yang lain para nabi mengucapkan sendiri-sendiri, saya tidak bisa memberikan pertolongan. Kata Nabi Muhammad, ana laha, saya yang bakalan memberikan pertolongan kepada kalian. Saya yang bukan memberikan pertolongan kepada kalian. Masalahnya di sini sekarang, apakah kita diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad? Berapa kali kita sehari semalam berselawat kepada Nabi Muhammad? Selawatnya kita kepada Nabi Muhammad itu, bapak dan ibu, barometer, menjadi tolak ukurnya kita nanti seberapa dekat kita bersama Nabi Muhammad. Kalau kita selalu mengucapkan daripada selawat kepada Nabi Muhammad, kita pasti nanti satu barisan bersama Nabi Muhammad menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Semoga dengan komunitas baik subuh ini kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, kata Nabi Muhammad. Orang yang cinta kepadaku, maka orang itu akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan coba-coba Bapak dan Ibu kita memarahi ataupun tidak suka dengan umatnya Nabi Muhammad. Kita saat menyakiti daripada umatnya Nabi Muhammad, maka saat itu juga kita menyakiti hati baginda Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad sejelek-jeleknya umatnya Nabi Muhammad tidak pernah balasnya. Nabi Muhammad yang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada sekarang, kalau kita membenci ataupun sering menghardik umatnya Nabi Muhammad, minta maaf. Karena selama kita membenci Nabi Muhammad, selama itu pula kita menyakiti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan sejuknya pagi ini hati kita juga disejukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa mencintai Nabi Muhammad lebih dalam lagi dan lebih dalam, sehingga kecintaan kita dipenuhi dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup sampai di situ saja Bapak dan Ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup hari ini, pelajaran hari ini, bagaimana caranya kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang paling agung daripada karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita, melainkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Takbir, takbir, takbir. Amin. Amin. Baik. Sabar, Bang.